Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Sadayana, selamat bertemu lagi dengan Lo Dapati channel yang membawakan kisah-kisah misteri seantero jagat. Dan kali ini bersama saya telah hadir dua orang narasumber, yaitu adalah dua tokoh yang di lingkungan Sungai Cikaluar ini yang akan memberikan kesaksian kejadian-kejadian di sekitar 2015 dan seterusnya. Nah, oke, sekarang kebetulan nih salah satu narasumber kita adalah mantan Bapak RW. Selamat malam Pak Geri. Ya, malam. Apa kabar Pak Geri? Baik, baik. Oke, alhamdulillah. Dan satu lagi adalah Bapak Rahmat Yusuf. Oke. Nah, pendengar ingin tahu nih Pak ya, cerita seputar misteri gamelan yang ada di Sungai Cikaluar yang konon katanya setiap malam selalu terdengar di sekitaran tahun 2015 dan 16. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya, dimulai dulu mungkin dari saya dulu Pak. Ya, silakan Pak. Kebetulan pada saat itu tahun 2015 sampai 2016, setiap malam, tepatnya pada malam Jumat itu sekitar jam 1 sampai jam 2 malam menjelang subuh selalu terdengar Oh, gitu ya. ada suara seperti yang sedang hajatan. Hajatan yaitu suara gamelan, suara yang sinden, terdengar seperti sangat dekat sekali. Oh. Dan mungkin warga sekitar komplek ini menyangka bahwa itu adalah seseorang warga yang melaksanakan hajatan mungkin ya Pak ya. Oh, Tapi gitu. karena memang selalu terjadi di malam Jumat, saya pikir ini ada sedikit keanehan. Iya, iya, iya. Saya tanya besok paginya pada tetangga-tetangga sama mendengar juga. Jadi karena mungkin sudah sering, jadi kami menganggapnya biasa. Oh, gitu. Memang awal mulanya kita agak paranoid, agak sedikit horor lah. Iya, iya, iya. Tapi mungkin ini merupakan suatu legenda urban di sekitar perkampungan di sini. Kita sebagai perantau yang datang ke sini memang awal mulanya sedikit kaget, Iya. tapi lama-lama sudah terbiasa. Oh, iya, iya. Jadi Jadi di tahun 2022, tepatnya akhir tahun 2022 itu terakhir terdengar. Karena dari 2002 sampai sekarang 2024 sudah tidak ada lagi. oh, gitu ya. Sudah tidak lagi terdengar. Oke, selain suara gamelan ya, sepanjang mungkin sekitaran tahun 2015 sampai terakhir 2022 ya Pak ya, ada kejadian apa lagi? Banyak sekali Oh. kejadian. Dimulai dari satu klaster yaitu 2 RT itu pernah kehilangan uang sebesar nominalnya 50.000 secara serentak. Oh, gitu. Yang pada saat itu saya masih menjabat sebagai RW, cukup dipusingkan Ya. dengan kejadian itu dan cukup direpotkan juga. Oke, oke. Karena seluruh warganya yang mengadukan kejadian tersebut kepada saya. Akhirnya kita membentuk sebuah tim dari jajaran para RT dan jajaran RW, melibatkan tokoh setempat, tokoh keagamaan untuk investigasi. Dan apakah kejadian tersebut yang
apakah terungkap Pak atau gimana Pak selanjutnya? Jadi memang sedikit terungkap bahwa itu konon katanya diambil oleh semacam makhluk halus. Oh iya iya. Makhluk halus berupa mungkin tuyul lah. Iya iya iya. Nah, dari situ nggak lama, cuman sekitar 2 atau 3 bulan udah menghilang lagi, tidak ada kejadian lagi. Oh iya iya. Iya. Oke, dan saya juga pernah mendengar, Lagi live dulu, lagi live. pernah mendengar bahwa di suatu malam ya katanya para peronda mengalami hal-hal mistis ya yang mungkin dialami oleh, mungkin ini yang mengalaminya ada juga di sini para penonton ya, yaitu mungkin Rahmat Yusuf, Bapak Rahmat Yusuf salah satunya. Gimana Pak, bisa diceritakan Pak kejadian kronologisnya seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada waktu itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon, kita dulu meronda 2 RT pasca sepuin. Pas waktu itu saya ketiduran di pos ronda. Kurang lebih. Pas waktu itu turun hujan. Di waktu itu saya ketiduran. Di tiduran itu tiba-tiba teman seperjuangan sepakat Siskambing roda itu Ya. serentak kebangunin saya. Pak, di belakang itu Bapak tidur sama pocong. Wah. Loh, saya sama pocong. Oh. Emang saya sempat melirik ke sebelah, emang ada. Iya. Oh. Kutubnya pocong masih rapi, masih utuh. Ada, saya pada gimana, orangnya udah tidur kantuk ya udah pos aja. Sebodoh ya. Iya. Waktu itu balik lagi si orang tim kita meronda. Ya namanya kasihan satu timnya, suruh bangun, udah pulang. Nah waktu itu kejadian pocongnya itu utuh di bawah. Kan ada pos ronda kan kayak gini, Ya. kayak ke belakang, kayak doyong gitu. Ya. Di samping saya gini, nggak mungkin menemuin saya ronda atau gimana. Saya enjoy aja lah. Oh. Tapi tidak apa-apa itu Pak pocongnya Pak. Enggak apa-apa. Cuman gini aja, melirik aja. Gitu ya. Sementara gimana dengan rekan-rekan yang lainnya Pak ketika itu terjadi Pak? Ya, rekan-rekan pada panik. Panik. Ke satu, kasihan sama saya. Kedua, dan juga orang lah ketakutan, Iya, histeris. Benar, Ada benar. pocong gimana bolak-balik. Saya langsung kedua kali bangun, udah Pak, kita ngobrol lagi di sana. Oh ya, oke lah gitu aja. Intinya emang di daerah sana mistis, emang bukan mistis, banyak kejadian yang terduga seperti makhluk-makhluk halus, Ya. seperti pocong, kuntilanak, genderuwo juga ada. Iya, iya. Jadi konon katanya menurut cerita penduduk setempat ya, saya dengar dengar selentingan. Jadi daerah ini dulunya konon sebelum didirikan komplek itu sebuah tambang pasir ya Pak ya? Iya, tambang pasir. Sebenarnya dari tambang pasir itu kita ini tempatnya kayak bukit. Oh. Bukit. Kalau ada sawah palawija gitu, perkebunan dibangun lagi di pasir gitu aja, dibongkar lagi. Oke. Makanya banyak makhluk halus yang keluar. Oke, dan setelah kejadian itu apa ada kejadian lagi Pak yang lebih mengerikan selain waktu itu yang Bapak alami ketika meronda? Ada. Apa tuh Pak? Tolong diceritakan kepada para penonton. Waktu itu pocong juga naik ke atas genting. Itu loncat-loncat. Banyak-banyaklah kejadian lah sih gitu. Ya kalau orang yang nggak percaya itu mitos. Iya benar. Mustahil gitu aja. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri itu asli 100%. Oke, pemirsa, itulah salah satu pernyataan dari
kebetulan yang hadirnya adalah 2 orang ya, salah satunya adalah mantan ketua RW setempat dan satunya lagi sebagai waktu itu sebagai penjaga malam ya Pak ya. Iya. Oke, saya sangat berterima kasih Pak ya atas penjelasannya. Mungkin ini juga akan memberikan informasi terhadap para penonton yang ada di channel ini, dan saksikan terus di Lodrapati channel horor sepanjang masa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak semua. Oke, kita lanjut ya Pak RW dengan Pak Yusuf. Nah inilah mungkin TKP ketika pos kamling ini berada ya Pak ya. Iya. Waktu kejadian mistis tersebut. Itu kira-kira tepatnya tahun berapa dan malam apa ketika bertugas? Ya, selamat malam semuanya. Waktu tempat kejadian di sini, tepatnya di sini, posnya juga di sini, Ya, tepat malam Jumat Kliwon. malam Jumat Kliwon. Ya, waktu hujan. Rintik-rintik ya? Ya. Oh, iya. Dan emang Saya tiduran di sini waktu itu bersama tim ronda. Yang pas jaga malam itu, saya pas ketiduran di sini, ya ditemani ya makhluk seperti pocong. Oke, dan pemirsa seperti yang Anda lihat semuanya, nah inilah lokasi ketika Dulu insiden itu terjadi. Ini seberang sananya itu Sungai Cikaluar ya Pak ya? keluar jurang. Jurang ya ke bawahnya ya? Ya. Oke, kita explore dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya goibul wujud. Oke. Wah, dingin juga nih Pak nih. Oke. Jadi mungkin itu setelah sekian lama kejadian itulah mungkin yang paling mistis ya Pak ya. Oke, ya. Oke, iya. Oke. Dan selanjutnya karena mungkin para warga di sini sudah terbiasa dengan lingkungannya, akhirnya mungkin itu juga secara otomatis sudah menjadi terbiasa ya Pak ya. Iya. Oke. Karena memang pada saat itu Ya. setelah kejadian itu pos itu kita runtuhkan. Oh iya. Jadi sesuai dengan hasil rapat dengan para warga, Ya. kita pun selama 1 bulan tidak ada ronda. Iya. Kejadian itu cukup membuat masyarakat paranoid. Iya, Mas. Jadi ada yang trauma. Oke. Kita juga bisa langsung nanti bertanya dengan para bapak-bapak yang sedang bakar sate. Ya. Kebetulan mereka pun ada yang masih eksis. Oke, iya. Ada Pak Yadi dan kita si Opa juga itu ada. Oke. Ya, demikian para pemirsa, kita sudah menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri kesaksian dari bapak-bapak ini ya, adalah para tokoh-tokoh yang ada di salah satu komplek di Bandung Barat ini. Oke, terima kasih Bapak Geri dan Bapak Rahmat Yusuf ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Oke pemirsa, sekian dulu paparan dari kami. Jangan lupa tonton terus Lodrapati channelnya horor kita semua. Oke guys, nah ini dah nih bapak-bapak yang dulu pernah mengalami kejadian mistis ya ketika meronda. Saksi gitu. Oke, selamat malam bapak-bapak semua. Oh, Oke, dunia lain. ya. Karena ini yang tidur bareng dengan pocongnya ini ada. Gimana Pak Victor ya Pak ya? Ya nih. Gimana nih? Wah, mantap ini. Wah, ini lagi konten horor ada sate. Oke, gimana Pak nih? Saya pengen tahu nih apa? Tepatnya tahun berapa itu waktu itu? Waktu kejadian ketika ada pocong tuh waktu meronda Pak. Oh, tahun seberapa itu? 15-an ya, Pak. Ya, ke zaman Firaun
Dulu ukurannya sama seperti ini, pos rondanya di sana. Oh, gitu ya. Jadi dari belakang dipindah ya, Pak ya? Ya. Dipindah ke tengah apa gimana? Oke, oke. Kita sempat vakum rondanya pada saat itu sebulan. Parno ya. Kebetulan yang lagi di depan Sabtai ini Pak Yadi. Oke, selamat malam Pak Yadi. Nah, gimana Pak Yadi? Kabarnya Pak Yadi? Ya, begitulah. Pernah bertemu pocong nggak Pak Yadi? Oh, belum sih. Oh. Oke. Oke, pemirsa semua. Nampaknya nih sedang pada sibuk ya. Nah, ya, kita sudahi dulu videonya, nanti kita sambung lagi. Nah, itu salah satu statement tragedi yang pernah terjadi di salah satu komplek di Bandung Barat. Oke, tetap bersama kami di Lodrapati Channel, channelnya milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah mereka berkeliling memastikan keamanan di lingkungan tersebut, mereka bermaksud untuk kembali pulang ke pos. Tapi dari kejauhan mereka melihat si Ucup sedang tertidur ditemani oleh sosok pocong yang sangat menakutkan. Dan lantas mereka teriak, "Ucup, Ucup, udang oi, eta ya pocong." Dan setelah itu mereka serempak lari terbirit-birit dengan sambil berteriak-teriak minta tolong kepada warga yang lain. Sebuah kisah yang terjadi di salah satu sungai yang bernama Cikaluar telah menjadi urban legend sepanjang masa. Terletak di sebuah kampung yang bernama Kampung Cinog, dan di sanalah sungai Cikaluar mengalir, kemudian bermuara ke sungai Citarum. Cerita itu sendiri diceritakan kembali oleh orang tua dulu dari generasi ke generasi berikutnya. Sampai saat ketika Cindog berubah menjadi sebuah komplek perumahan. Dan misteri suara gamelan sungai Cikaluar kembali menggegerkan semua penghuni komplek baru tersebut. Waktu itu, tepat di malam Jumat, di saat para penghuni komplek bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba di kejauhan terdengar sayup-sayup suara alunan gamelan yang sangat merdu, tapi juga membawa nuansa mistis yang pekat dan menimbulkan aura yang sangat mencekam. Sontak saja semua orang yang mendengar alunan gamelan tersebut bergidik ketakutan. Mereka pun tidur berhimpit-himpitan dengan badan gemetar dan bercucuran keringat dingin. Mereka sekuat tenaga berusaha menutup kupingnya masing-masing, namun kejadian aneh pun terjadi. Semakin mereka menutup kuping, semakin kencang pula suara gamelan itu merasuk ke kalbu, merambah ke pikiran, menyebar dan menteror jiwa mereka semua. Di tempat lain, yaitu di salah satu pos kamling, para petugas jaga keamanan sudah bersiap-siap berkumpul di pos kamling sambil ngobrol ngalor ngidul. Cup, nah sabeda euy suasana malam ini teh, ucap Heru ke Ucup. Ah, itu mah perasaan kamu aja tuh Her, kata Ucup sambil mengambil gelas kopinya. Regot diinum. Ih, maneh mah sok tara percayaan, ucap Heru dengan nada kesal.
Bener euy. Sarem, kata Ujang menimpali. Aurana ge beda, bikin merinding. Asa sieun euy dewek mah. Alah, maneh mah Jang. Dasar penakut, kata Ucup meledek. Cing kadegeun lah eta udud teh. Cokot atuh Cup, kusorangan. Maneh mah nitah we bisana teh, kata Heru sambil memberikan bungkusan rokok yang tinggal sebatang ke Mang Ucup. Lain euy, ari RW Geri ka mana nya? Can ngontrol. Alah, paling ge sagedeung deui Pak RW mah datang ngontrol. Emangna rek naon Jang maneh nanyakeun Pak RW? Si Mas Yanto mah. Pan ieu teh udud teh beak euy. Lamun Pak RW teu ngontrol, meureun urang kabeh teh moal udud. Eta udud kan genep siki. Dibagikeun ka genepannya hiji hewang pas. Terus ka ditu mah nyarek manyun. Cuk Ujang sambil melotot ke si Mas Yanto. Alah, Jang. Moto ngamak atuh Jang. Nya urang mah sakadar nanyakeun wae ka maneh dulu. Kata Yanto sambil nyengir. Bentar. Jangan ribut. Aya naon Cup? Kata Ujang terheran-heran. Kadeng eta ku maneh. Jang, eta aya suara gamelan euy. Ujang pun melangkah keluar pos kamling sambil mencari-cari sumber suara tersebut. Oh Cup, aya suara gamelan euy. Datang nanti belah kaler di arah walungan Cikaluar, kata Ucup berteriak. Aya anu nangkap rongking meureun nya Cupnya, kata si Mas Yanto. Wah mah perasaan mah nu hajar di kampung Bojong mah, kata Ucup. Terus di mana atuhnya? Eta sora deket pisan, kata Heru sambil terheran-heran juga. Semakin lama suara itu semakin kencang, tapi setelah didengarkan dengan teliti, suara itu menimbulkan rasa seram karena diiringi dengan lolongan anjing dan derunya angin kencang. Mereka semua mulai merasakan hal aneh. Bulu-kuduk mulai berdiri dan keringat dingin pun mengucur dari tubuhnya masing-masing. Si Ucup mah kelihatan santai aja, seperti yang tak merasa takut, dan bilang ke teman-temannya, sok atuh euy, kalian keliling duluan lah, bisi aya maling, kata Ucup. Saya mah tunduh ya teh, hayang sare heula sebentar, ujar Ucup sambil rebahan. Angger maneh mah euy. Tiap ngaron lah pagawean dengan molor leh hayo. Awas ya, aya pocong, kata Heru dan teman-temannya sambil ketawa. Baiklah, pocong masih nama turun urang kata Ucup berkelakar. Ngomong teh tong sembarangan, kumaha siamun bener aya, kata mereka sambil terlihat ketakutan. Ciglah buruan itu, keliling dulu, saya mau nungguin RW Geri di pos. Pasti beliau mah akan bawa jatah udud buat kita, sekalian cemilan jeung kopi euy. Matakna lamun urang kabeh nguriling keliling ya. Kek Pak RW bisi neangan jeung bisi dinyarekan ka urang. Soalna kan urang komandan mararane, kata Ucup sambil kembali rebahan. 86 lah komandan, kata mereka sambil bernada meledek. Ayo Jang, kita kontrol dulu euy. Dan mereka pun akhirnya pergi sambil memukul-mukul kentongan dengan maksud berkeliling ke seluruh area komplek untuk memastikan keamanan lingkungan mereka semua.
Injang euy, saya mah heran. Kalau yang tadi teh suara gamelan dari mana atunya? Teuing atuh Her. Saya juga nggak tahu, kata Ujang. Lah, jika nama eta gamelan jurik meureun euy Her, kata Yanto. Hush, kamu mah Yanto ngomong teh kemana saja? Kumaha lamun benar sia sok. Kawas anu wanian wae kalau kuan teh asal ngomong, kata Heru sambil melotot. Si Yanto mah hanya nyengir saja ketika ditegur kayak begitu. Ges. Ayah teruskan. Lempang deui, kata Ujang sambil mukul kembali kentongannya. Duh, nah ini sepi begini ini teh. Euy, beda dengan malam-malam yang lain. Suasananya sangat mencekam, ujar Adun. Geus lah tong dipikiran wae. Soal kayaan malam ini mah tugas yang harus kita utamakan mah tuh Adun. Apapun yang terjadi, kita harus ngaronda untuk pastikan keamanan tempat kita tinggal, ujar Ujang sambil terus berjalan. Nanti setelah dari perbatasan komplek, kita balik ke pos. Haus jeung hayang ngopud urang mah euy. Sugan we RW geus datang, kata Heru. Nya hayu atuh, gaskeun lah, kata mereka sambil terus berjalan menuju ke perbatasan komplek. Dan setelah mereka berkeliling memastikan keamanan di lingkungan tersebut, mereka bermaksud untuk kembali pulang ke pos. Tapi dari kejauhan mereka melihat si Ucup sedang tertidur ditemani oleh sosok pocong yang sangat menakutkan. Dan lantas mereka teriak, Ucup, udang oi, eta ya pocong. Dan setelah itu mereka serempak lari terbirit-birit dengan sambil berteriak-teriak minta tolong kepada warga yang lain. Mereka lari berpencar dan Heru menuju rumah Pak RW sambil berteriak-teriak, Tolong Pak RW, tolong, saya juri. Dan Heru terus berlari menuju rumahnya ketua RW. Bagaimana nasib Ucup yang tidur ditemani oleh sosok pocong? Dan bagaimana pula nasib kelima orang temannya yang kabur ketakutan? Kita saksikan di video selanjutnya.